Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan belajar mengenai hadis, yaitu perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan beliau yang sangat banyak menyimpan makna. Kadang kan kita kalau baca hadis kan kita sekedar baca artinya saja, baca artinya. Padahal di situ ada hal-hal yang tersimpan. Kita akan bisa mengetahuinya bila kita mempelajarinya. Di sini kita akan belajar hadis dalam kitab Mishkat, dalam kitab Mishkat. Langsung saja kita baca hadis yang pertama. Langsung terjemahan saja ya. Kita baca Arabnya, nanti terjemahannya kita juga baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Ada yang menerjemahkan tergantung niat. Intinya begitu ya. Intinya amal-amal itu tergantung niatnya, dengan niat. Nah, di sini menggunakan kata-kata innama. Innama itu maknanya hasr. Hasr itu membatasi, hanya. Sehingga dalam terjemahannya hanya. Amal-amal itu hanya dengan niat. Maka sesuatu itu bisa dianggap sebagai sebuah amal, itu kalau ada niat. Kalau ada niat, dengan niat. Tapi kalau tidak dengan niat, maka itu tidak dianggap sebagai amalan. Hanya sebuah perbuatan biasa, tidak dianggap sebagai suatu amalan. Itu ya. Bisa juga dimaknakan bahwasanya sahnya suatu niat. Kalau tadi kan kok sahnya suatu niat, sahnya suatu amalan. Kalau yang pertama tadi kan sesuatu perbuatan, itu bisa dikatakan sebagai sebuah amalan kalau dengan niat. Seperti itu. Namanya amalan kan itu suatu perbuatan. Suatu perbuatan. Perbuatan sholat, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Itu kan bisa dikatakan sebagai suatu amalan
bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan saja. Jadi beda antara amalan dengan perbuatan itu beda. Ya. Kalau amalan itu nanti konsekuensinya dia dapat pahala. Kalau hanya perbuatan kan itu ya namanya perbuatan. Ya. Nggak ada kesan apa-apa dari pandangan agama seperti itu. Ya. Jadi suatu perbuatan itu bisa dikatakan sebagai sebuah amalan yang nanti akan dapat pahala itu kalau dengan niat. Kalau enggak dengan niat maka tidak dianggap sebagai suatu amalan ya. Perbuatan yang tidak dengan niat maka tidak dianggap sebagai suatu amalan. Ya. Terus ada yang memaknai di situ bahwasanya ada takdir di situ namanya, takdir. Yaitu sahnya suatu amalan. Nah, ya. Itu kalau mau diterjemahkan dengan takdir sahnya berarti ya sesungguhnya sahnya suatu amalan itu dengan niat. Ya. Hanya dengan niat. Artinya walaupun itu suatu amalan agama ya seperti sholat ya itu kalau tidak ada niat maka itu tidak sah ya kan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita suatu amal agama kok enggak niat seperti sholat misalkan maka sholatnya enggak sah. Itu ya. Atau dikatakan di sini bahwasanya ada takdir kamilah ya. Jadi sempurnanya suatu amalan itu dengan niat ya. Jadi takdirnya sempurna. Sempurnanya amalannya. Kalau tadi kan sahnya amalan itu dengan niat, hanya dengan niat. Namun ada ulama lain yang menakdirkan bahwasanya sempurnanya suatu amalan ya hanya dengan niat. Tuh. Ya. Intinya apa? Intinya bahwasanya niat ini dibutuhkan. Niat ini diperlukan ya dalam segala amalan. Ya. Baik itu yang berupa ibadah seperti sholat ya, zakat itu mau nggak mau harus dengan niat itu supaya sah harus dengan niat. Ataupun ketaatan yang lain ya seperti nutup aurat ya itu dengan niat ya, niat nutup aurat. Kalau kita berpakaian ya nggak niat nutup aurat ya nggak dapat pahala. Ya. Jadi dalam melaksanakan ketaatan ya itu diniati bahwasanya ini bukti, ini merupakan perbuatan dengan diniati dengan ketaatan kepada Allah. Kalau hanya melakukan saja seperti pakai baju saja nggak ada niat untuk menutup aurat ya nggak dapat pahala ya walaupun tertutup auratnya ya, itu jadinya adat saja, kebiasaan saja. Biasanya memakai pakaian ya pakai pakaian, tapi kalau dalam memakai pakaian diniati menutup aurat, taat kepada Allah, itu dapat pahala. Di sini ada fa innaha tu'tabaru li husuli thawabiha. Ittifaqon, sepakat ulama hal-hal ketaatan itu dengan niat. Ya. Kalau dengan niat maka dapat pahala, tapi kalau enggak dengan niat itu tidak dapat pahala. Ya. Begitu juga dengan hal-hal yang mubah, yang boleh, sifatnya boleh. Ya. Itu juga dengan niat. Ya. Sesuatu yang mubah,
Kalau diniati ketaatan, maka akan menjadi kebaikan. Seperti apa? Seperti makan, ya. Makan kalau diniati untuk ketaatan, supaya ada kekuatan untuk taat kepada Allah, jadi dapat pahala, jadi kebaikan. Ya, tidur, ya, kalau diniati taat kepada Allah, istirahat, supaya ada kekuatan untuk taat kepada Allah, dapat pahala. Ya. Tapi kalau diniati yang lain, diniati dengan maksiat, ya, itu nanti juga konsekuensinya ya dapat dosa. Ya. Makan, ya, supaya bisa ada kekuatan untuk mencuri, ya, itu maksiat. Ya. Perkara yang mubah, ya, itu bisa jadi kebaikan kalau diniati dengan kebaikan, ya, tapi bisa jadi dosa kalau diniati dengan niat kemaksiatan, niat keburukan. Itu ya. Jadi semua amal, ya. Semua amal itu butuh kepada niat. Ada kalanya niat tadi, ya, untuk sahnya suatu amalan, ya, niat tadi ada kalanya untuk mendapatkan pahalanya suatu amalan, ya, untuk kesempurnaan suatu amalan. Ya. Bahkan untuk perkara-perkara yang ditinggalkan, ya. Kalau tadi kan perbuatan itu ya memang kita melakukan. Sedangkan kalau meninggalkan kan kita enggak, sebetulnya kan itu meninggalkan kan bukan melakukan, ya, bukan suatu perbuatan. Meninggalkan gitu saja. Itu pun butuh kepada niat. Nah, ya. Itu pun butuh kepada niat. Meninggalkan gosok misalkan, itu kita butuh niat juga. Ya, niat enggak gosok, ada sandal nganggur, nah, kita niat meninggalkan gosok. Apa kita enggak gosok? Itu dengan niat, saya niat enggak gosok lah. Itu dapat pahala, ya. Karena meninggalkan kemungkaran, ya, itu dengan niat juga, ya. Meninggalkan zina itu juga dengan niat. Walaupun itu kalau enggak niat ya sah-sah saja, Tapi kalau pengen dapat pahala dalam meninggalkan keburukan, itu disertai dengan niat. Nah, di sini ada. Ya. Kalau mau dibacakan, bisa di sini. Wa yashmilu al-matrukat aidon fa innahu la thawaba fi tarkiz zina wal ghasbi wa nahwihima illa binniyati. Nah, di sini, ya. Wa in kanat sahihatan bituniha. Di situ ada, ya. Jadi dalam hal-hal yang ditinggalkan pun, ya, itu tidak ada pahala kalau enggak niat. Ya, kalau niat dapat pahala. Itu, ya. Itu. Terus innamal a'malu binniyat. Tadi innama sudah dibahas, ya. Dia hasr maknanya hanya. Terus a'mal juga sudah dibahas, itu perbuatan apa saja, amal apa saja butuh kepada niat. Sekarang binniyat, kita bahas binniyat di situ. Di situ ada huruf ba di situ. Ba di situ adalah maknanya isti'anah. Isti'anah itu ya untuk minta tolong, ya, minta tolong. Jadi dengan, maknanya dengan. Sebagaimana kalau kita ngomong darabtuka bil yad, saya memukulmu dengan tangan. Nah, itu banyak ba isti'anah. Ya, dengan di situ. Jadi ya amal itu ya hanya dengan niat, hanya bisa sah kalau ditolong dengan adanya niat, seperti itu. Hanya bisa sempurna kalau dengan niat, ditolong dengan niat. Hanya bisa dapat pahala kalau ditolong dengan niat, seperti itu. Mananya apa itu? Ya. Namun ada satu pendapat mengatakan ba di situ maknanya adalah musahabah, ya, musahabah, serta, ya, menyertai, ya.
Sehingga apa? Kalau begitu artinya berarti di situ bisa ditarik satu pemahaman bahwasanya suatu amal itu akan sah kalau disertai niat. Disertai niat berarti harus ada niat yang menyertai. Di situ. Di sini dikatakan lil musahabati liyu'allama minhu wujubul muqaranati. Jadi sah niat itu amal ya. Amal itu bisa sah kalau disertai niat. Makanya kalau kita sholat ya ketika awal takbir ya kita disertai dengan niat. Niatnya itu musahabah ya, menyertai di situ di awal ibadah. Itu ya. Jadi dalam setiap amal ya sertai dengan niat sebagai isti'anah juga musahabah. Jadi niat itu menyertai ya, menyertai di awal ibadah. Tuh ya. Itu ya maknanya Pak di situ ya. Bisa isti'anah, bisa musahabah. Dengan niat disertai dengan niat. Tuh. Yang namanya niat adalah kehendak, ya. Kehendak. Ya. Kehendaknya hati, ya, kehendaknya hati. Dalam melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Dengan kehendak ini, dengan niat ini nanti akan beda. Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, ya. Seperti tadi itu. Ya. Membedakan supaya dihitung ibadah dapat pahala ya kita makan niatnya ibadah, memperoleh kekuatan untuk ibadah, gitu kan. Terus bisa digunakan untuk membedakan antara derajat satu ibadah dengan ibadah yang lain, seperti misalkan sama-sama sholat 2 rakaat, itu membedakan derajatnya antara sholat fardu 2 rakaat subuh misalkan dengan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh misalkan. Itu kan dua-duanya sama-sama 2 rakaat itu. Tapi derajatnya bisa beda antara fardu dan sunnah. Apa yang membedakan? Niatnya. Niatnya. Ketika niatnya 2 rakaat sholat diniatkan untuk fardu, ya dapat pahala fardu, derajat sholat fardu. Sholat subuh misalkan. Tapi kalau sholat 2 rakaat, niatnya sunnah, qobliyah subuh misalkan, ya derajat sholatnya derajat sunnah, nggak bisa derajat fardu. Tuh. Ya. Jadi niat itu bisa untuk membedakan derajatnya ibadah. Ya. Walaupun bentuknya sama-sama 2 rakaat sholat, tapi bisa beda derajatnya. Yaitu yang membedakan apa? Niatnya. Apakah niatnya diniatkan fardu ataukah niatnya sunnah? Diniatkan sunnah. Itu. Ya. Terus niat ini ya harus dengan hati, karena namanya niat adalah pekerjaan hati. Ya. Kalaupun dilafatkan itu hukumnya sunnah, ya, mustahab, sunnah. Jadi yang dianggap adalah hati. Jadi kalau misalkan lisannya mengucapkan sholat duhur misalkan, niat sholat duhur, usolli fardhu duhri misalkan, tapi hatinya meniatkan sholat asar, maka yang dianggap adalah hatinya, niat sholat asar. Itu ya. Jadi yang dianggap adalah hati. Ya. Kalau dilafatkan itu untuk apa? Untuk membantu hati dalam berniat. Ya. Terus hadis ini innamal a'malu binniyat, ya. Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya hadis ini termasuk setengah ilmu, ya, setengah ilmu. Kenapa kok bisa dikatakan setengah ilmu? Dikarenakan niat itu adalah ibadah hati.
ya. Ibadahnya hati, itu niat. Sedangkan amalan ya, itu ibadahnya anggota badan. Nah, itu ya. Jadi setengahnya lah seperti itu, ya. Terus atau bisa dikatakan juga bahwasanya yang namanya agama itu ya dohir ya batin, ya. Dohir ya amalan-amalan, batin ya niat itu. Nah, jadi dari situlah dikatakan hadis ini sama seperti setengah ilmu, ya. Nah, ya. Terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya hadis ini sama sebanding dengan sepertiga ilmu. Nah, ya. Sepertiga ilmu atau sepertiga Islam. Gimana itu penjabarannya? Penjabarannya bahwasanya pekerjaan seorang hamba, ya, ketaatan hamba kepada Tuhannya itu ada kalanya dengan hati, yaitu dengan niat tadi, dengan lisan, kemudian dengan anggota badan. Berarti kan hati ini kan menduduki sepertiganya, seperti itu, ya, sepertiganya, ya. Terus bahkan niat ini, ya, bisa dianggap sebagai suatu ibadah tersendiri, ya. Bisa dianggap sebagai suatu ibadah tersendiri. Karena ada suatu hadis, niyatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Berarti kan di sini niat dia punya suatu keistimewaan tersendiri. Dia bisa berdiri sendiri karena dia lebih baik daripada amal seorang mukmin. Ya. Kalau niat kan insya Allah, ya namanya niat kalau ikhlas ya ikhlas. Tapi ketika sudah dituangkan dalam amal kan mungkin ada amalnya, mungkin ada yang kurang syaratnya, mungkin kurang rukunnya dan sebagainya. Ya. Terus ada tambahan dalam hadis tadi, innallaha azza wa jalla, ya, la yu'ti al-'abda 'ala niyatihi. Sesungguhnya Allah pasti akan memberikan kepada seorang hamba apa yang ia niatkan. Akan memberikan seorang hamba apa yang ia niatkan, ma la yu'tihi 'ala amalihi. Apa yang tidak Allah berikan ke atas amalan seorang hamba. Ya. Jadi ada perkara yang Allah berikan kepada seorang hamba, ya, berdasarkan atas niatnya, itu sesuatu yang tidak Allah berikan kepada seorang hamba berdasarkan amalannya. Wa dzalika anna niyata la riya'a fiha. Karena kalau dalam niat itu insya Allah pasti kalau niatnya ikhlas itu nggak akan ada riya di situ. Ya. Kalau hati niat itu sudah ikhlas itu nggak akan ada riya. Wal amalu yukhalituhu ar-riya. Sedangkan kalau dalam amal itu kadang ada riyanya di situ. Ya. Dan juga ada satu hadis, man hamma bihasanatin falam ya'mallaha kutibat lahu wahidatun. Siapa saja yang dia baru berkeinginan, baru niat di dalam hati untuk mengerjakan suatu kebaikan, namun ia belum mengamalkannya, itu sudah dapat satu pahala. Kan? Tuh. Berarti baru niat saja, belum mengamalkan, baru ingin saja hamma. Ya, baru ingin mengerjakan suatu kebaikan, tapi belum mengamalkan, itu sudah dapat satu pahala. Wa man 'amilaha kutibat lahu 'asyaratun. Siapa sih yang mengamalkannya, mengamalkan apa yang ia niatkan, maka dapat pahala 10 kali lipat. Ya. Namun tadi itu baru keinginan saja itu sudah dapat pahala 1. Kan seperti itu.
Tapi di sini amal yang diterima tadi, amal yang ditulis 10 kali lipat pahala tadi itu juga berlandaskan apa? Berlandaskan atas niat yang soheh, ya, niat yang benar, ya, niat yang benar. Kalau niatnya nggak benar ya nggak ditulis 10 kan, seperti itu. Berarti kan kembali lagi kepada niat. Nah, kembali lagi kepada begitu pentingnya suatu niat. Walaupun dia mengamalkan, tapi kalau niatnya nggak benar ya nggak dapat pahala 10 kali lipatnya. Nah, itu. Ya. Terus niat ini jugalah yang nantinya akan menjadikan kita hidup bahagia selamanya di surga, ya. Seorang mukmin, ya, dia selamanya di surga itu sebab apa? Sebab niatnya, ya. Kenapa? Karena ketika seorang mukmin, ketika dia punya niat, dia akan selamanya berniat menjadi orang beriman. Orang masuk surga di sini disebutkan zakaru fi janibil jannati annatukhulaha bil iman. Orang-orang mukmin, ya, Allah menyebutkan orang-orang mukmin itu mereka masuk ke dalam surga itu sebab iman mereka, ya. Orang mukmin, orang beriman masuk surga itu disebabkan oleh iman mereka. Ya, selain juga rahmat Allah Ta'ala, ya. Kalian ada iman, mereka masuk surga. Wa darajatuha bil a'mal, dan derajat mereka di surga itu dengan amal mereka. Amalnya banyak, derajatnya tinggi. Amalnya sedikit, ya derajatnya rendah. Itu, ya. Wa khulutuha bin niyah. Nah, dan selamanya di surga itu sebab niat mereka, ya. Jadi masuk surganya seorang mukmin itu asbab ada iman di situ, ada imannya. Kemudian derajatnya mereka di surga itu tergantung amalnya, dan selamanya mereka bisa di surga itu karena niatnya. Karena mereka pun selamanya akan ada niat untuk selamanya beriman kepada Allah, maka asbab niatnya tadi, niat untuk iman selamanya, maka dia pun selamanya di surga. Tuh. Ya. Insyaallah ini dulu ya pembahasan mengenai hadis innamal a'malu binniyat, ya. Semoga bermanfaat. Penting kita belajar hadis, ya. Jadi ya dikuncai, ya. Dikuliti, ya. Dicari makna hadis dengan belajar hadis, ya. Sehingga kita akan banyak ilmu-ilmu di situ. Bukan cuma terjemahan saja, banyak hal-hal yang bisa digali dalam hadis-hadis Nabi. Ya, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.